Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan pemirsa di mana saja Anda berada. Saya akan bercerita tentang perjalanan hidup. Karena Tuhan menciptakan selalu berpasang-pasang. Ya, ada siang, ada malam. Ada kaya, ada miskin. Ada yang suka, tentu ada yang tidak suka. Ada lahir, ada kematian. Ada pagi, ada sore. Dan seterusnya, dan seterusnya. Peristiwa 98 mengisyaratkan pada kita bahwa inilah reformasi, minimal reformasi pada diri sendiri. Merubah, menata kembali untuk hidup yang lebih baik dan sejahtera tentu. Peristiwa 98 mengenang pada masa-masa kejayaan Orde Baru yang tumbang oleh kekuatan rakyat bersatu, buruh, tani, nelayan, dan mahasiswa, serta kalangan intelektual, sehingga meruntuhkan rezim. Maka muncullah rezim Orde Baru ditumbangkan oleh rezim reformasi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Begini kita akan awali kisah itu, peristiwa 98 kemudian masuki 99. Saya ingat betul tanggal 28 Desember 1998, di mana di kampung kita telah terjadi ontran-ontran gara-gara pilkades, gara-gara beda pilihan. Kami waktu itu menginginkan ada perubahan desa, perubahan perilakunya, perubahan masyarakatnya dari yang tidak baik menjadi baik, perubahan pembangunannya dari yang tidak tersentuh pembangunan menjadi ada pembangunan. Lalu kami mendirikan sebuah organisasi meniru kepada LPPSP Semarang, ya, yang dikomandoi waktu itu oleh Bu Ika Indra Kertati. Salam hormat untuk Dr. Indra Kertati, semoga tetap sehat, bahagia dan barokah selawasnya. Aku mengenang peristiwa itu karena aku mendirikan organisasi. Sekian tahun kemudian, anak-anak yang saya tampung berubah menjadi orang-orang hebat. Dan saya tidak menyangka orang-orang hebat itu kini mengakui atau tidak mengakui, terserah mereka. Karena kami bersama-sama telah menciptakan suasana untuk perubahan, minimal perubahan di kampung halaman. Yang dulu kumuh menjadi baik, yang dulu tidak tertata sekarang menjadi tertata, termasuk abrasi. Ya, abrasi sekarang sudah ditangani oleh pemerintah, dan terima kasih Pak Gubernur waktu itu Bapak Mardianto dan Wali Kota almarhum yang saya hormati Bapak Adi Winarso. Semoga beliau diluaskan dalam kesempitan kuburnya, diterangi dalam kegelapan kuburnya, dan dihibur dalam kesedihan dalam kesendirian, yaitu Bapak Adi Winarso almarhum. Setiap kali aku mendirikan sebuah organisasi, pasti muncul pertentangan. Ya, bukan berarti menikam dari belakang, bukan pula kacang lupakan kulitnya. Sebut saja beberapa nama yang telah mengkhianati, tapi aku biarkan, Pak. Karena aku tidak pernah melawan mereka, tidak pernah melawan anak didik yang dibesarkan secara organisatoris. Tapi kita biarkan, karena Tuhan pasti akan membalas. Ya, sebut saja dengan istilah jalur langit. Begitu sahabat. Ada beberapa teman yang menikam lalu meninggal. Ada beberapa teman yang masih hidup, tapi tersiap-siap. Astagfirullahaladzim. Dan kini Cordova yang dulu didirikan tanggal 27 Desember, sekarang tanggal 30 April bangkit kembali, namanya Cordova Never Give. Perjalanan tanggal 30 April belum genap 1 tahun sudah ada goncangan. Salah satu anggota kita keluar dan mempengaruhi teman-teman yang lain untuk tidak bergabung. Saya nggak ada masalah, saya tetap welcome, saya tetap berterima kasih pada teman-teman yang masih mendukung. Itulah yang namanya pasang surut kehidupan. Ada yang pergi, ada yang masuk, ada yang membenci, ada yang mencintai, dan seterusnya. Saya pun ikhlas, karena kami tidak akan pernah membalas orang-orang yang menyakiti dan memusuhi saya. Saya pasrahkan kepada Allah, karena Allah lah yang maha pengatur segala-galanya. Dan saya sadar betul, setiap kali perjuangan pasti ada rintangan. Yang sering saya katakan pada sahabat-sahabat semua, ada 3 P. P pertama, akan terjadi penyusupan. Bagi orang-orang yang tidak suka lalu disusupkan, pada gilirannya setelah terpengaruh, maka terjadi pelemahan. P yang kedua, pelemahan.
akan menjadi pelemahan pada anggota-anggota yang lain. Tapi kita harus kompak tetap waspada, karena akan terjadi penyusupan yang akhirnya pada gilirannya pelemahan. Dan yang ketiga adalah penghancuran. Ya, mari kita antisipasi agar sahabat-sahabat yang terjadi penyusupan melakukan provokasi pelemahan untuk mengantisipasi. Jangan dilawan mereka. Seperti pohon mangga yang telah matang pada giliran akan jatuh sendiri. Tidak usah diburu, tidak usah dimusuhi. Pasti akan berhenti sendiri dan pada gilirannya Tuhan akan memanggil. Semuanya bukan pada orang-orang yang membenci pada kita. Sebaik apapun manusia yang paling hebat yang menjadi suri teladan Rasulullah SAW pun ada musuhnya, Abu Lahab dan Abu Jahal dan orang-orang kafir. Apalagi sekelas kita. Mari kita sadar, selalu bergandeng tangan. Cordova, never give. Jangan pernah takut untuk menegakkan sebuah kebenaran. Mari kita terus bersatu padu. Mari kita terus bergandeng tangan untuk menegakkan kebenaran. Qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang hak walau pahit didengar. Banyak LSM organisasi yang lain dibentur-benturkan. Ada LSM perlindungan konsumen terhadap korupsi, lalu mengadukan ada salah satu institusi yang diduga melakukan korupsi, tetapi dilindungi oleh organisasi lain, organisasi kemasyarakatan yang sudah besar. Ya, kita tidak ingin benturan dengan siapapun. Intinya, jangan mencari musuh. Kalau tidak ada musuh, jangan dicari. Tetapi kalau ada musuh, kita hadapi dan tidak perlu lari. Salam sahabat, salam sehat untuk kita semua. Cordova, never die. Cordova tak pernah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.